Bayangkan kalian sudah belasan tahun menunggu antrean haji, semua syarat lengkap, tinggal menunggu panggilan suci. Tapi tiba-tiba seseorang yang baru mendaftar langsung berangkat. Gimana perasaan kalian? Marah, bingung, atau pasrah? Karena ya mungkin dia punya koneksi. Nah disinilah masalah besarnya. Dugaan jual beli kuota haji tahun 2024 bukan sekedar soal teknis, ini soal keadilan. Dan salah satu tokoh yang disebut-sebut dalam pusaran ini Menteri Agama saat itu Yakut Khalil Kaumas. Ia diduga mengalihkan 10.000 kuota haji reguler ke haji khusus tanpa konsultasi dengan DPR, tanpa transparansi. Padahal undang-undang jelas membatasi haji khusus maksimal 8%, tapi di lapangan bisa tembus 11%. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan? Yang bikin publik makin geram, muncul temuan bahwa ada jemaah haji khusus yang bisa berangkat dalam waktu 0 tahun. Iya, 0. Baru daftar langsung naik pesawat. Gimana bisa? Dugaan kuat ada manipulasi data di Siskohat, sistem komputerisasi haji kita. Artinya antrean bisa diputar, kuota bisa dijual, dan ibadah berubah jadi transaksi. Kasus ini sudah dilaporkan ke KPK oleh 5 kelompok masyarakat dan aliansi mahasiswa. Tuduhannya penyalahgunaan wewenang, pengubahan kuota secara ilegal, dan potensi gratifikasi. Tapi KPK belum memutuskan apakah ini masuk ranah korupsi. Mereka masih menunggu dokumen resmi dari DPR. Sementara itu pansus angket haji di DPR terus menyelidiki. Makin dalam mereka gali, makin banyak kejanggalan muncul. Bahkan saksi-saksi disebut mendapat tekanan. Dan kalau betul keputusan ini datang sepihak dari internal Kemenak, maka kita harus tanya, siapa yang memberi izin dan siapa yang dapat untung? Ibadah haji bukan sekedar urusan logistik, ini soal kepercayaan. Ratusan ribu rakyat Indonesia rela menabung bertahun-tahun demi bisa berangkat. Kalau prosesnya bisa dimanipulasi, lalu di mana letak nilai ibadahnya? Sekarang kita harus bertanya jujur, apakah sistem haji kita adil? Apakah seharusnya KPK turun tangan penuh? Dan kalau terbukti ada manipulasi, apa hukuman yang pantas bagi pelaku? Karena kalau kita biarkan ibadah dijadikan komoditas, maka yang dilanggar bukan cuma hukum tapi juga hati nurani kita sebagai bangsa.